Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima allamtana. Wazidna ilman nafi'an ya rabbal alamina. Amma ba'du. Bapak-bapak Majelis Taklim Darul Ulum yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita pada malam hari ini bisa berkumpul lagi Pak dalam acara KMK, kajian malam Kamis ya Pak ya. Tema kita pada malam hari ini cukup menarik Pak, yaitu pro dan kontra tentang tahlilan dan kenduri kematian. Pro dan kontra, ada yang pro dan ada yang kontra. Sebelum kita masuk ke kajian Pak, saya ingin mempersilakan Bapak dulu. Kalau yang pro duduknya sebelah kanan, kalau yang kontra duduk sebelah kiri gitu, supaya bisa memetakan kita nanti. Enggak. Jadi memang begitu Pak, masyarakat Indonesia itu sering berdebat panjang itu hanya gara-gara dua huruf Pak, A dan N. Tahlil itu semua orang sepakat boleh, kalimat la ilaha illallah. Menjadi berantem karena ada huruf A dan N, tahlilan. Sholawat itu semuanya sepakat bagus. Menjadi berdebat ketika kalimatnya berubah jadi sholawatan. Begitu juga yasin menjadi yasinan. Itu sering ada pro dan kontra. Menarik Pak, hanya gara-gara dua huruf. Nah, saya perkenalkan narasumber kita pada malam hari ini yang pindah ke ujung ini ada Ustadz Ahmad Sarwat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Yang kedua Ustadz Isnan Ansori, sekaligus beliau yang sudah menulis tentang buku tentang ini Pak, tentang pro kontra tahlilan dan kenduri kematian. Assalamualaikum Ustadz Isnan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tidak berlama-lama lagi Pak, kita mulai saja kajian kita pada malam hari ini. Untuk mengawali saya ingin ke Ustadz Ahmad Sarwat dulu Ustadz. Seberapa penting kita mengangkat tema yang ngeri-ngeri sedap begini Ustaz, tentang tahlilan dan kenduri begitu. Apa enggak basi tema ini begitu Ustaz? Ya, yang sudah membahasnya sejak dulu mungkin sudah basi. Tapi pendatang baru tetap banyak. Pendatang baru itu maksudnya baru insaf, baru tobat ya, tadinya jadi preman ya, baru hijrah dan sebagainya. Buat dia tema-tema seperti ini masih sangat gres, masih sangat baru. Ada yang pro dan ada yang kontra ya. Yang insaf itu ada dua, insafnya pro, insafnya kontra begitu kan. Maksudnya insaf dalam hal ini lebih mendekat ke agama, tergantung siapa yang menanganinya. Kalau yang menanganinya ustadz-ustadz yang pro ya berarti dia jadi jago tahlilan, jago kendurian, jago yasinan dan sebagainya. Tapi kalau yang menangani para hijrawan ini, saya nggak bilang muhajir tapi hijrahwan gitu ya, itu adalah kalangan yang kontra dengan itu semua, maka ya kita akan dengar dia juga akan bernyanyi-nyanyi sedemikian rupa untuk mengatakan ini haram, ini bid'ah dan sebagainya. Padahal kemarin dia masih mabuk gitu, masih teler, masih nggak kenal agama lah gitu kan, masih jadi tukang palak, masih jadi tukang meres dan sebagainya. Tapi begitu dia hijrah, tiba-tiba kita jadi salah semua gara-gara menurut dia ini adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi apa segala macam. Jadi tema ini tidak akan pernah pudar dimakan zaman gitu ya. Selalu terbarukan karena selalu saja ada orang yang baru hijrah itu. Kalau kayak kita mungkin sebagiannya udah bosen, tapi karena ditanya terus ini gimana hukumnya, akhirnya dibongkar-bongkar lagi kitabnya dan Ustadz Isnan sudah menuliskan ini. Biar tapi salah satu motivasi menulis itu biar nggak ditanya orang lagi begitu. Maksudnya kalau ditanya orang, ini baca aja gitu kan, jadi gampang. Tapi tidak semua yang ketambahan an itu jadi ribut, enggak. Kalau asin ditambah an, asinan enak gitu. Daripada asin doang ya kan, asinan tuh enak gitu. Oke. Jadi gitu ya Pak ya. Jadi kalau di ilmu itu tidak ada istilah basi menurut Ustadz Ahmad Sarwat. Yang basi itu cuma nasi wa alihi wa ashabi itu Pak. Makanan-makanan itu ada basinya, tapi kalau ilmu insya Allah nggak ada yang basi karena ada hijrawan-hijrawati itu tadi Ustaz ya. Kita pindah ke Ustadz Isnan Ustadz sebagai penulis buku ini. Sering kita itu berdebat Ustadz gara-gara
ya beda perspektif pada awalnya begitu. Jadi orang itu salah dalam mendefinisikan apa itu tahlilan, apa itu kenduri. Nah, menurut Ustadz Isnan yang menulis ini, bagaimana definisi yang bagus soal tahlilan dan kenduri itu, Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Memang sebenarnya kalau kita melihat ciri orang yang berhati-hati ya di dalam berbicara tentang masalah agama itu tidak langsung dia menghukumi sesuatu sebelum memahami masalahnya gitu ya. Karena ada kaidah dalam ilmu ushul fikih itu al-hukmu 'ala syai'i far'un an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu itu hakikatnya adalah bagian dari penggambaran atas sesuatu tersebut. Karena kalau pendefinisiannya sendiri sudah bermasalah, otomatis kan hukumnya juga atau penetapan hukum atas masalah itu juga bermasalah gitu ya. Nah, jadi biasanya kadang ada orang yang mudah menghukumi sesuatu tapi rupanya tidak pada tempatnya gara-gara salah definisi. Ya, misalnya satu contoh nih Pak, sebelum kita masuk ke tahlilan dan ini ya, masalah kenduri kematian. Jadi ada pengalaman, dulu ada seorang ustadz lah gitu, ditanya tentang bacaan sholawat yang biasanya dibaca, yang di dalamnya ada tawasul gitu ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan tanhalu bihil uqad gitu kan. Karena sholawat ini dianggap sesuatu yang aneh, karena jarang dibaca oleh sang ustadz, langsung dihukumi, wah itu syirik gitu ya. Karena menganggap tanhalu bihil uqad itu kan artinya sesuatu yang hakikatnya hak Allah, tapi disandarkan kepada Nabi Muhammad gitu. Tapi kemudian yang bertanya cukup cerdas juga dan mengatakan kan kita tidak menyandarkan kepada Nabi Muhammad, kita menyandarkan tawasul ini kepada amal soleh yaitu sholawat gitu kan. Nah, saat dia mendengar itu berpikir ulang gitu kan. Nah, ini akhirnya ya tadi karena terlalu terburu-buru ya mendefinisi atau memahami sesuatu, hukumnya pun bermasalah. Nah, jadi kalau kita kembali kepada makna tahlilan dan kenduri kematian, kalau untuk istilah tahlilan jelas ya seperti yang antum sebutkan tadi, ini ada dasarnya di bahasa Arab. Tapi masalahnya adalah bagi yang memahami atau melaksanakan dan mempraktekkan istilah tahlilan ini sebenarnya mereka punya dua perspektif mendefinisikan tahlilan itu sendiri. Ada yang mengatakan sebenarnya tahlilan itu murni 100% bahasa Arab. Karena dia merupakan pola masdar dari kata halala yuhallilu tahlilan gitu kan. Kalau dalam bahasa Arab masdar itu ya fathatain tahlilan gitu. Tapi ada yang mengatakan ya sebenarnya imbuhan an ini sudah menjadi ciri khas tradisi ini adalah di negeri kita Indonesia. Makanya kemudian Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi. Sudah masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu. Jadi ini bukan lagi menjadi bahasa Arab kalau gitu ya. Apa ya? Kalau bahasa di luar Arab kan mu'arrabah gitu ya. Kalau masuk ke bahasa Arab. Kalau masuk ke Indonesia apa ya? Serapan kata serapan. Oh, serapan. saya mau menggunakan bahasa Arab mu'an apa gitu. Jadi dalam KBBI begini definisinya. Jadi yang dimaksud tahlilan itu adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an untuk memohonkan rahmat dan ampunan bagi arwah orang yang meninggal. Ini definisi KBBI ya. Jadi dalam tradisi tahlilan itu kalau di sini spesifik disebut Al-Qur'an yang dibaca dan maksudnya adalah sebagai bentuk ya sarana untuk memohonkan ampunan bagi orang yang sudah meninggal. Nah, sedangkan kalau kendurian atau kenduri kematian dalam KBBI didefinisikan sebagai perjamuan makan untuk memperingati peristiwa, minta berkat dan sebagainya. Jadi kalau bisa dikatakan tahlilan itu lebih spesifik pada aspek ibadahnya. Ya, baca Quran dan seterusnya itu tadi kan. Kemudian kalau kendurian lebih pada aspek semacam makan-makan bersamanya. Seremoninya. Nah, seremoni ya intinya di luar ibadahnya gitu. Tapi makannya kemudian dapat berkat dan seterusnya yang biasa nanti dibawa pulang oleh yang ikut tahlilan gitu kan. Tapi sebenarnya dua istilah ini kadang sepaket lah kalau kita bicara dalam konteks kegiatan tahlilan yang dilakukan setelah kematian seseorang. Meskipun dalam prakteknya sendiri tahlilan sebenarnya lebih luas daripada kenduri kematian. Lah kumpul-kumpul RT itu juga kadang juga ada tahlilan kan gitu ya. Jadi nggak harus tahlilan itu dilakukan setelah orang meninggal kan. Tapi banyak tradisi masyarakat kita kegiatan-kegiatan itu apapun bentuknya kadang dimulai dengan tahlilan. Bahkan setiap malam Jumat banyak kan ngadain tahlilan gitu. Dan itu tidak harus nunggu orang mati kan gitu. Nah, jadi bisa dikatakan dua hal ini untuk praktek khususnya di kenduri kematian, tapi kalau tahlilan lebih luas bukan hanya terkait dengan kematian seperti itu. Nah, ini jadi definisinya bacaan, ibadah, doa dan seterusnya yang dimaksudkan untuk dihadiahkan atau dimaksudkan untuk wasilah agar orang yang meninggal mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ampunannya. Masya Allah, menarik Pak. Itu harusnya ada tambahan satu lagi. Arwahan.
Iya, arwahan. Betul, istilah arwahan. Nah, tapi itu lebih ngetopnya kita di Jakarta. Ya biasa kalau kita memperingati atau mendoakan itu kita sebut arwah. Arwahan. Ada istilah khususnya begitu. Iya, nanti ada yang mimpin, makanya dia mimpin arwah. Masya Allah. Mimpin arwah. Arwah. Kayak film vampir. Ya itu mungkin nanti karena itu istilah yang berkembang di beberapa daerah ya, beda-beda penyebutannya. Ada tahlil, ada kenduri. Kita di Jakarta mungkin jarang menyebutnya kenduri. Ya, orang Jawa mungkin kenduri, tapi orang sini malah menyebutnya ya arwahan. Beda istilah tapi ya Mirip-mirip. intinya seperti itu. Dan di Arab Saudi ada juga sebenarnya, tapi disebut dengan nama Asyaul Walidain. Asyaul Walidain. Jadi semacam kumpul-kumpul sodakoh yang nanti diniatkan pahalanya untuk orang tua yang sudah meninggal. Jadi sebenarnya istilah berbeda tapi substansinya sama saja sebenarnya gitu. Ya. Tapi pertanyaannya Ustaz, ke Ustaz Sarawat, ini kan tadi pembacaan doa atau baca Quran yang dihadiahkan untuk arwah-arwah begitu Ustaz. Itu pernah dilakukan Nabi atau tidak benar? Atau para sahabat begitu Ustaz? Kalau dipreteli satu persatu iya. Tapi kalau di assembling jadi kayak sekarang tentu tidak. Nyambung nggak maksudnya? Ya, tahu, Pak. Di preteli itu kan begini misalnya, di dalam acara tahlilan atau arwahan dan sebagainya itu ya, itu kan ada pembacaan zikir. Misalnya tahlil itu kan dari kata halala yuhalilu itu ya, jadi la ilaha illallah begitu kan. Nah bacaan la ilaha illallah itu berkali-kali diucapkan gitu. Nah, itu Nabi juga melakukannya banyak dan sampai di dalam kitab ini disebutkan kalau kita sih malah menyebutnya afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah gitu kan. Yang paling utama yang dibaca oleh saya kata Nabi Muhammad dan para nabi sebelum saya itu adalah la ilaha illallah. Itu kan syiarnya umat Islam gitu ya. Nah, secara perintilan itu semua ada riwayatnya. Baik itu tahlil, takbir, tahmid dan sebagainya itu ada, termasuk baca Yasin, baca awal dari surat Al-Baqarah Alif Lam Mim gitu kan, terus loncat di tengah tiba-tiba ayat kursi, terus loncat ke bagian akhir lillahi ma fis samawati wa ma fil ard begitu ya, dengan semua bacaan doa-doa dan sebagainya secara berdiri sendiri-sendiri itu ada dan nggak ada masalah sebenarnya dengan lafaz itu semua. Yang dipermasalahkan oleh mereka yang tidak mau tahlilan atau anti tahlilan adalah kenapa di setel jadi satu paket itu yang Nabi kan nggak pernah melakukannya. Maksudnya mendesain lafaz-lafaz itu menjadi satu urutan yang baku begitu ya. Nah itu yang tidak pernah Nabi melakukannya. Kalau Nabi nggak pernah, kenapa kalian melakukannya? Itu salah satu masalahnya kan di situ pertanyaannya. Nah yang kedua ya terkait dengan eventnya, Nabi tidak pernah memang mengkhususkan malam ketiga, malam ketujuh, malam ke-14, malam ke-40 hari dan sebagainya gitu ya. Tapi di luar dari itu semua secara tidak langsung ya zikir atau baca Quran atau doa dan sebagainya terjadi dalam setiap saat dan setiap waktu kan. Jadi dua itu poinnya yang sering dipermasalahkan. Kenapa dibikin jadi paket, kenapa ditentukan waktunya. Itu yang dianggap bermasalahnya. Dan ini satu lagi, dan termasuk aspek penghadiahan pahalanya kepada orang yang sudah meninggal, itu pun sebenarnya ada dasarnya juga. Malah Al-Quran, surah Al-Hasyr ayat 10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Berarti istighfar memang ada dasarnya untuk kita boleh hadiahkan kepada orang yang sudah meninggal gitu. Tapi kembali kepada kata Sasaro tadi, pembatasan-pembatasan ini yang kemudian dipermasalahkan. Justru itu yang menarik kita untuk bahas hari ini Zat. Karena kan kalau dirinci itu betul tidak ada masalah. Tetapi orang itu menjadikannya satu paket dan dikhususkan. Dan tidak pernah ada contohnya dari Nabi. Orang-orang sering menyebuti yang tidak ada pernah contohnya dari Nabi itu sebagai bid'ah. Ini berarti secara umumnya begitu bisa dikatakan bid'ah itu Zat. Ya bid'ah dalam pengertian yang mana dulu ya kan? Ternyata kalau macam-macam. Mereka yang anti ya mengatakannya itu bid'ah. Oleh karena itu kalau pemerintah Saudi ya kebanyakan tuh menerbitkan buku Al-Azkar ya, buku tentang zikir, baik itu pagi atau petang, itu kalau baca tuh nggak boleh di
susunannya harus dibolak-balik terus setiap hari. Kalau Anda baca susunannya kayak gitu terus berarti Anda bid'ah karena Anda ngarang-ngarang gitu. Nah, jadi kita al-azkar itu zikir-zikir, kalau kita kan orang Betawi, orang Jakarta itu udah bacaan sholat dari kecil sampai gini hari ya itu urutannya dari astagfirullah, kemudian Allahumma anta salam gitu kan semua udah urut itu. Nah, buat mereka ngurutin begitu rutin terus umur hidup itu bid'ah. Jadi kalau kita zikir tuh harus diacak-acak gitu. Dari sono loncat ke sini, loncat ke sono, loncat ke sini gitu. Karena kan menurut mereka tidak ada ketentuan dari Nabi harus baca yang ini, terus yang itu, terus yang ini, terus yang itu. Nggak ada contohnya kan. Nah, karena nggak ada contohnya, tapi kalau secara satu persatu kan ada. Berarti cara bacanya harus diacak-acak. Wajib diacak-acak. Kalau nggak diacak-acak jadi bid'ah gitu. Nah, itu logikanya. Dosen-dosen kita orang Saudi tuh gitu. Saya tanya, Syekh itu kan semua riwayatnya sahih dari Rasulullah, kenapa nggak boleh? Ya nggak boleh tuh ente bikin urutannya katanya. Tapi kalau ente acak-acak dari depan ke belakang itu nggak apa-apa katanya. Saya tanya emang Nabi tiap hari ngacak-ngacak? Ya nggak juga sih. Lah itu Nabi juga nggak kok nggak ngacak-ngacak gimana gitu kan? Wah, harus diacak-acak gitu. Ya biduni tertib dia bilang gitu. Saya bilang mau tertib mau nggak kan nggak ada urusan. Yang penting kan kita baca daripada nggak sama sekali gitu kan. Dia mengatakan begini. Kan zikirnya Nabi kan banyak banget, kenapa cuma itu doang gitu? Ya orang bisanya cuma itu doang, gimana? Jadi masa harus yang lain yang semua terus diacak-acak gitu kan? Mana sempet gitu ngacak-ngacak, udah gitu kan berjamaah. Nanti kalau pimpinannya loncat halaman 20, pindah lagi halaman 3, pindah lagi halaman, wah nggak bisa ngikutin repot gitu kan? Repot. Kalau kita tahlil udah apal itu kan, orang Betawi tahlilan tiap hari kan? Karena emang makan malamnya dari berkatnya itu kan biasanya. Itu kuncinya itu. Itu kuncinya. Dan berkat nggak akan keluar kalau tahlil belum selesai. Mana ada makan dulu baru tahlil, pulang itu. Baik, itu berarti dari satu sisi ya bisa saja disebut sebagai bid'ah begitu saya. Ya kalau mereka mengatakannya bid'ah gitu kan. Ada. Tapi kalau dibilang bid'ah maksudnya begini. Kalau dia bilang bid'ah itu maksudnya nggak boleh gitu loh. Padahal pengertian bid'ah itu bukan nggak boleh. Bid'ah itu kan pengertian adalah sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi, tapi kemudian ada di zaman berikutnya. Ya kita tuh baca Quran 30 juz pakai mushaf itu kan bid'ah. Karena di zaman Nabi mana ada orang baca Quran 30 juz pegang mushaf. Orang mushafnya masih berantakan di zaman Nabi. Kecuali yang hafal-hafal, iya. Kalau yang enggak hafal, coba bayangin. Para sahabat itu kalau enggak hafal Quran terus mau baca 30 juz gimana caranya? Tar dulu, ini halaman ini di mana? Di sono, ambil lagi di sono, ambil di sono kan belum ada mushaf 30 juz gitu kan. Nah, baru di zaman Abu Bakar disusun, itu pun hanya disimpan di rumahnya Abu Bakar dan beliau wafat disimpan di rumahnya Hafsah, di rumah Umar gitu kan. Nah, yang dicetak banyak itu nanti sesudah para sahabat udah nggak ada. Di zaman Utsman pun masih baru dibenerin jenis rasemnya disesuaikan dengan qiraatnya. Artinya tidak semua orang punya mushaf di rumah di zaman Nabi itu, gitu kan. Nah, sekarang kalau kita punya mushaf harusnya tuh bid'ah juga. Bakar-bakarin aja tuh mushaf itu kan bid'ah sebenarnya itu orang zaman sesat, Nabi. Ustaz yang punya mushaf. Lah iya orang sesat kan. Nabi tuh nggak punya mushaf 30 juz loh. Nabi nggak punya. Para sahabat juga nggak punya. Orang berantakan ada di kulit hewan, ada di di pelepah kurma, di tulang dan sebagainya. Jadi menyusun menjadi 30 juz jadi satu itu bid'ah banget itu sebenarnya gitu. Tapi kan tidak haram. Nah itu. Makanya dengan cerdas Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua. Oh, nah, ini itu beda, kan ya jadi artinya gini, kalau ditanya tadi apakah praktek tahlilnya bid'ah, memang tegas hukum itu adalah bid'ah gitu kan. Dalam konteks tidak pernah dilakukan Tidak Nabi. pernah dilakukan oleh Nabi. Okay. Ininya pembatasannya ya. Okay. Nah, tapi kalau bagi yang mengatakan ada bid'ah itu ada dua, hasanah dan sayyi'ah, selesai mereka mengatakan ya ini bid'ah hasanah bagi kita selesai Ya, gitu bid'ah kan. tapi hasanah begitu. Iya hasanah. Tapi yang jadi masalah begini, ini uniknya adalah kalangan yang mengatakan setiap bid'ah itu dolalah gitu ya, dan menolak konsep bid'ah hasanah. Mereka dalam hal ini dilematis sebenarnya. Karena rupanya dalam tradisi yang tadi kita sebut di Arab Saudi itu ada yang namanya Asya'ul Walidain. Ya itu sebenarnya tahlilan kalau di negeri kita atau kenduri kematian di negeri kita. Rupanya para ulama Saudi sendiri yang mengatakan setiap bid'ah itu sesat terpecah. Oke. Jadi kalau Syekh Abdul Aziz bin Bas itu malah mengatakan Asya'ul Walidain itu boleh gitu. Tapi kalau Syekh Shalal Utsaimin dalam fatwanya malah mengatakan itu bid'ah gitu. Jadi artinya kita nonton aja biar aja kita berdua gitu. Kita nonton aja. Betul. Jadi bagi kita misalnya yang berpendapat ada bid'ah hasanah selesai nggak ada masalah. Okay. Tapi bagi yang mengatakan setiap bid'ah sesat, nah itu tadi mereka juga cekcok satu sama lain. Beda-beda juga begitu. Betul.
Makanya tapi kan kalau ini kita jamaah di sini tuh sudah pada ngaji Ustaz. Bid'ah itu bukan hukum gitu. Bid'ah itu cuma status lah begitu ya. Iya statusnya bid'ah tapi hukumnya apa nih? Hukum kan ada 5 hukum taklifi begitu. Nah, ini bagaimana penjelasan itu? Siapa saya? Apa masalah tahlilannya atau masalah bid'ahnya? Masalah tahlilannya. Masalah tahlilan. Ya kalau dari sisi hukum bid'ah itu sendiri jelas dan ini sebenarnya sudah hampir disepakati lah ya apa yang didefinisikan oleh Imam Izzuddin bin Abdussalam dalam kitab Qawaidul Ahkam. Beliau mengatakan bahwa bid'ah itu kan bukan hukum tapi terbagi menjadi 5 hukum. Jadi bid'ah itu bisa jadi 5 hukum taklifi, wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Dan tergantung bagaimana kita mengatakannya itu tergantung sejauh mana dia mengikuti aturan syariat atau bertentangan dengan syariat. Nah, itu saja sederhananya. Nah, tetapi kalau kita bicara dalam konteks tahlilan yang tadi sudah kita sebut bahwa amalan-amalannya kan semuanya ada sandarannya kepada sunnah Nabi, bacaan istighfarnya, Al-Qur'annya dan seterusnya. Tapi yang menjadi masalah kan pembatasan yang dianggap tidak ada contohnya di zaman Nabi. Nah, disinilah kemudian unsur bid'ahnya gitu kan. Tetapi rupanya kalau mayoritas ulama berpendapat pembatasan ibadah yang sifatnya mutlak kemudian diatur dengan batasan-batasan khusus ini merupakan bid'ah hasanah yang dibolehkan. Contohnya Ustaz. Nah, contoh misalnya begini. Selama ibadahnya punya sandaran kepada sunnah Nabi ya. Misalnya satu contoh begini. Imam Syihabuddin Ar-Ramli, beliau berpendapat bahwa berjabat tangan atau bersalaman setelah sholat itu bid'ah. Kata beliau, al-musafahatu aqibas shalah la aslalah. Jadi bersalaman setelah sholat itu tidak ada dasarnya. Tapi kemudian beliau simpulkan, wa huwa la ba'sa bihi. Sesuatu yang nggak apa-apa dilakukan gitu kan. Yang penting salamannya jangan sebelum salam itu aja. ya kalau sebelum salam batal salatnya gitu. Jadi salamannya setelah salat gitu ya. Nah jadi beliau mengatakan bersalaman itu kan ada dasarnya dalam sunnah Nabi yang bahkan pahalanya besar. Setiap mukmin yang bertemu kemudian berjabat tangan maka gugurlah dosa-dosanya sampai mereka berpisah. Tapi praktek berjabat tangan setelah sholat tidak ada contohnya di zaman Rasulullah gitu. Jadi di satu sisi ada unsur sunnah nabinya, di sisi yang lain dibatasi dengan melakukannya setelah sholat yang tidak ada contohnya. Nah, konsep ini disebut dengan bid'ah idhofiyah sebenarnya. Jadi penggabungan antara sunnah dengan bid'ah. Nah, tahlil juga begitu. Jadi bacaan-bacaan yang dibaca sunnah semua gitu kan, tapi dibatasi pada momen-momen tertentu yang tidak ada contohnya. Dan itu disebut dengan bid'ah idhofiyah. Dan secara hukum mayoritas ulama dan bahkan ini mazhab resmi dari 4 mazhab mengatakan itu boleh gitu. Sebagian ulama Maliki saja seperti Imam Asy-Syatibi yang menolak konsep bid'ah idhofiyah. Tetapi mayoritas ulama berpendapat ini sesuatu yang boleh selama dengan catatan tidak ada unsur pelanggaran syariatnya. Itu garis penting. Itu garis pentingnya di situ. Jadi kalau misalnya praktek tahlilan di dalamnya misalnya terdapat bacaan-bacaan yang enggak jelas dasarnya misalnya, atau misalnya saat tahlilan sambil minum khamr misalnya kan. Nah, itu jelas itu pasti dilarang oleh syariat gitu kan. Tapi adakah kalau kita lihat Pak dari awal sampai akhir orang melakukan tahlilan di dalamnya terdapat maksiat? Kan enggak ada. Yang ada kan cuma bacaan-bacaan yang dilakukan secara berjamaah, diamini, doa dan seterusnya kan. Enggak ada di dalamnya kemudian hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Jadi inilah yang kemudian disebut bid'ah idhofiyah. Secara hukum pada dasarnya boleh saja gitu. Baik Ustaz. Menarik lagi kembali ke Ustaz Sarwan bahwa tadi dijelaskan kalau secara detail perinci gitu sebenarnya tidak ada yang bertentangan dengan syariat kita Ustaz. Tapi kan masalahnya begini Ustaz. Di praktek tahlilan atau kenduri itu kan doa dan zikirnya itu bareng-bareng dan dikeraskan begitu Ustaz. Padahal Al-Qur'an banyak sekali dalam ayatnya itu menjelaskan kalau berdoa itu ya dengan suara yang lirih begitu. Ini bagaimana membaca itu Ustaz? Nah, ini saya nyontek aja, Bapak-bapak bisa buka halaman 17. Ini Ustadz Isnan yang bikin ya. Halaman 17, Pak. Dari tadi buku cuma dipegang-pegang nggak dibaca. Halaman 17. Mengeraskan suara. Di antara kritik yang dilontarkan oleh pihak yang menolak tradisi tahlilan adalah bahwa tradisi ini selalu dilakukan dengan bacaan doa dan zikir yang bersuara keras. Padahal dalam Al-Quran jelas Allah SWT memerintahkan untuk berzikir dengan suara yang lembut. Qulid'ullaha awid'ur-rahmana ayyama tad'u falahul asma'ul husna. Dan nah ini dia penting di sini nih. Wala tajhar bisolatika. Ya, dan janganlah kamu mengeraskan bacaan suaramu ya dalam sholatmu. Tapi ada terusannya wala tukhafit biha, dan jangan pula merendahkannya.
Wabtaqi baina dzalika sabila, ya di tengah-tengah lah di antara keduanya itu. Nah, nanti para ulama menafsirkan begini, ya mau keras boleh, mau lembut boleh, dikaitkan dengan konteksnya. Ada contoh begini, kan ini zikir ya, dengan suara keras nggak boleh. Saya tanya, kalau malam takbiran, orang kan takbir di masjid itu keras apa lirih? Itu keras pakai banget. Pakai banget kan, pakai speaker kenceng banget. Allahu Akbar. Coba kalau begitu, kalau dengan suara keras haram, berarti kalau pada takbiran di masjid itu bisik-bisik aja. Wah, Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Kan gitu harusnya kan? Nah, gitu, atau naik truk di atas nggak boleh teriak-teriak pada zikir gitu aja kan? Iya kan tuh zikir kan gitu kan, nggak boleh keras katanya. Lah itu takbiran lu keras gitu, itu kan zikir juga sebenarnya. Kenapa giliran takbiran jadi keras? Kenapa giliran ini jadi nggak boleh keras? Kan begitu ya. Nah itu ada argumentasinya di situ. Nanti ada argumentasi yang lain biar Ustadz Isnan lah yang, karena dia yang nulis, masa saya yang jawab sih ya. Tapi bahkan Ibnu Abbas tuh menceritakan bahwa kan waktu itu dia masih kecil ya. Kalau orang habis sholat itu kan pada zikir keras di masa Nabi. Ibnu Abbas bilang, saya tahu tuh kalau orang udah pada bubar, suara yang kerasnya udah habis itu, udah nggak keras lagi suaranya. Kalau mereka habis sholat masih pada zikir, saya masih dengar suaranya, bisa bedain gitu kan. Oh berarti di zaman Nabi orang sholat, zikir habis sholat itu suaranya keras itu, ya karena Ibnu Abbas itu bisa membedakan. Oh udah pada pulang, kenapa? Udah kagak suaranya, kan begitu. Berarti kan keras suaranya kedengeran. Padahal di zaman Nabi nggak ada speakernya, ya kan, nggak ada mikrofonnya. Tapi dia dari luar masjid bisa bedain ini masih ada orang, karena masih ada zikirnya. Itu coba di halaman berapa tuh Ustadz Isnan? 19 itu. Hah? Anna raf as-sauti bidzikri hina yansarifun nas iya minal kan? maktubah. Nah, ini hadisnya muttafaqun alaih loh. Hadisnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya kan? Ibnu Abbas cerita anna raf as-sauti bidzikri hina yansarifun nasu minal maktubah itu kana ala adi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala Ibnu Abbas kuntu alamu idzan sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Ya Bapak bisa baca terjemahannya di baliknya itu. Ya sesungguhnya mengeraskan suara dalam berzikir setelah orang selesai menunaikan salat fardu terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas juga mengatakan, aku mengetahui bahwa mereka telah selesai dari sholat itu karena aku mendengarnya. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ayo mau dilawan apa gimana gitu. Siapa bilang zikir nggak boleh keras? Boleh. Bahkan zikir habis sholat pun keras juga. Nggak diem aja gitu. Ya nggak diem aja, nggak kemudian suaranya harus lembut, tidak juga gitu ya. Oke Ustadz Isnan, kalau kita hadapi ini dua dalil yang seakan-akan bertentangan begitu. Di Quran menyebutkan suaranya itu lirih begitu, tetapi dalam prakteknya para sahabat itu berzikir dengan keras. Tuh. Ya. Nah jadi jawabnya begini, ini kan ada dua dalil ya yang kesannya bertentangan. Nah, yang namanya dua dalil bertentangan itu kaidahnya al-jam'u wa taufiq, mengkompromikan. Jadi bukan mengambil yang A yang meninggalkan yang B. Okay. Nah itu bukan metode ulama gitu ya. Nah tadi jawabannya bagaimana? Imam As-Suyuti dalam Al-Hawilul Fatawa ini kalau di buku halaman 24. Halaman 24. Halaman azan. Ya, kita lanjutkan setelah adzan Isya dulu. Azan tuh zikir dulu. Alhamdulillah kita baru mendengar zikir yang dikeraskan ya. Adzan. Azan. Ini kalau zikirnya nggak dikeraskan azan gimana Pak? Azan bisik-bisik. Jadi Imam As-Suyuti memberikan jawaban ya. Jadi bagaimana mengkompromikan dalil-dalil yang kesannya bertentangan. Ini sebenarnya bisa dimulai dari halaman 22 sebenarnya ya. Jadi kata beliau, sedangkan ini terjemahnya ya, bukan kata beliau, terjemahnya, sedangkan hasil kompromi antara dalil-dalil yang dikesankan bertentangan di atas, yaitu antara ayat yang mengesankan jangan keras-keras dan hadis yang kemudian mengisyaratkan boleh dikeraskan. Maka disimpulkan begini. Ada dua jawaban utamanya. Pertama, beliau mengutip pendapat Imam Nawawi, larangan berzikir secara keras itu adalah jika sampai berakibat kepada mengganggu orang lain dalam kondisi dan waktu yang memang orang kebanyakan sedang istirahat. Oke. Ya, makanya Imam Nawawi mengatakan
atau Imam Suyuti mengatakan wa qad jama'an Nawawi bainahuma bi annal ikhfa afdal haitsu khafar riya au ta'adza bihi musalluna au niyam. Jadi kata Imam Suyuti dan Imam Nawawi menggabungkan antara dua dalil itu dan menyimpulkan bahwa berzikir dengan suara lirih itu lebih afdol kalau dikhawatirkan timbul dalam hatinya riya atau dikhawatirkan mengganggu orang yang sedang mendirikan ibadah sholat. Nah, ini satu. Dan yang kedua, bagaimana kalau terkait dengan ayat-ayat yang mengisyaratkan tadi? Ya, maka di sini jawaban dengan cara mengkompromikan antara dalil yang kesannya melarang berzikir dengan keras dengan dalil yang membolehkannya. Pertama adalah begini, ayat-ayat yang tadi kita baca Pak, ayat yang misalnya tadi kita bacakan wala tajhar bi sholatika wala tukhafid biha, dan janganlah kamu mengeraskan sholatmu, maksudnya itu bacaan zikirmu dan doamu, dan juga jangan terlalu dilirihkan. Itu maksudnya apa? Ayat ini konteks turunnya ketika Nabi masih berdakwah di Mekah. Jadi dakwah di Mekah itu salah satu yang menjadi semacam perintah Allah ketika di Mekah itu, janganlah kita kemudian membaca Al-Quran dengan suara keras, karena dikhawatirkan ketika Al-Quran itu dibaca dengan keras ketika Nabi masih dalam kondisi lemah di Mekah, orang-orang kafir musyrik kemudian mengejek Al-Quran. Gitu. Jadi mengejek Al-Quran dan juga mengejek orang yang membacanya. Dan ini sama dengan larangan Allah, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Janganlah kamu menghina sesembahan mereka, orang-orang musyrik, karena akibatnya mereka akan menghina Allah. Jadi janganlah membaca Al-Quran keras-keras ketika engkau bersama mereka, karena dikhawatirkan mereka menghina Al-Quran. Tapi ketika Rasulullah sudah memiliki kekuatan di Madinah, nah kemudian larangan itu tidak lagi berlaku, gitu. Makanya kemudian diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Bishr Ja'far ibn Iyas, ya juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas, mereka berkata, falamma hajara ilal Madinah saqata dzalika yaf'alu ayyadzalika sya'a. Maka ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, ya kemudian larangan untuk mengeraskan doa tadi kemudian dibatalkan, dan Nabi kemudian dibolehkan untuk membaca dengan cara apapun, mau dikeraskan ataupun mau dilirihkan. Nah, jadi kita harus meletakkan konteks larangannya itu pada konteks di Mekah, bukan pada konteks di Madinah. Nah, ini satu. Dan yang kedua, jawaban beliau adalah mengeraskan bacaan zikir itu dilarang kalau di samping orang yang berzikir sedang ada yang baca Al-Qur'an. Karena Allah mengatakan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum tuflihun. Kalau kita dibacakan di samping kita Al-Qur'an, maka diamlah untuk mendengarkannya. Nah, jadi jangan sampai kemudian kita mengeraskan zikir hingga kemudian kita ghaflah, lalai daripada bacaan Al-Qur'an yang kita dengar. Nah, itu juga konteks kenapa ada larangan untuk berzikir secara perintah berzikir dengan cara lirih. Dan yang ketiga, ini Imam Suyuti menyetujui pandangan sebagian ulama sufi. Jadi ulama sufi mengatakan begini, perintah untuk berzikir dengan suara yang lirih hanya berlaku untuk Nabi saja. Adapun bagi umat malah dianjurkan dengan cara dikeraskan. Karena Nabi SAW itu kalau berzikir mau dengan cara apapun, ya meskipun dengan suara yang lirih, hatinya insya Allah tidak akan mati dari tadabbur terhadap zikirnya. Tapi kita Pak, umatnya gitu ya, zikir lirih aja bisa ngantuk Pak, gitu ya. Maka kemudian dianjurkan untuk dikeraskan agar kita kemudian semakin fokus dengan zikir yang kita baca. Nah, jadi kata kalangan sufi, dan ini mereka juga sandarkan kepada hadis riwayat Al-Bazzar, bahwa untuk orang-orang beriman malah dianjurkan membacanya dengan cara yang keras. Tentunya dengan catatan kata Imam Nawawi tadi, bukan pada waktu di mana orang banyak istirahat jam 12 malam gitu. 12 malam zikir keras gitu Pak. Tapi kalau ngalahin nyanyi dangdutan ya mungkin lah boleh. Nah, jadi intinya ayat ini jangan kita kemudian ambil begitu saja maknanya, tapi lihat apa yang menjadi konteks atau latar belakang dari larangan mengeraskan zikir. Intinya sih nanti gini, kesimpulannya adalah apa? Kesimpulannya begini, kata Imam kata Imam Asy-Syaukani, ya, kesimpulan Imam Syaukani itu beliau mengatakan bisa dibaca Pak, kesimpulan Imam Syaukani. Nah, ini kesimpulan Imam Syaukani bisa dibaca pada halaman 21. Saya bacakan ya bahasa Arab dan terjemahnya. Hadza ma husira minal ayatil qur'aniyah indal ittila inda hadza su'al. Ya, kata beliau, inilah himpunan ayat-ayat Al-Qur'an ketika melihat
pertanyaan ini, yaitu tentang bagaimana mengumpulkan antara larangan mengeraskan zikir dengan membolehkan untuk merendahkan membolehkan untuk mengeraskan zikir tersebut. Walaisa fiha taqyidudz dzikri bi jahrin au israr. Sebenarnya tidak ada pembatasan zikir itu harus dengan suara keras atau harus dengan suara lirih. Au raf'i sautin au khafdin. Tidak juga ada pembatasan apakah ditinggikan suaranya atau direndahkan. Au fi jam'in au fi infirat. Bahkan tidak ada juga pembatasan zikir itu harus dilakukan sendiri-sendiri atau harus berjamaah. Fa'afada dzalika masyru'iyatul kul. Maka ini menjadi dalil bahwa semuanya disyariatkan. Jadi mau zikir itu dikeraskan, mau zikir itu dilirihkan, mau dilakukan bersama-sama, mau dilakukan sendiri-sendiri, semuanya ada dasarnya kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau kita membaca tahlilnya keras-keras berjamaah, ya tetap ada dasarnya. Tapi kalau misalnya mau baca tahlilnya sendirian di rumah, Pak, bacanya lirih boleh enggak? Ya boleh juga, enggak apa-apa. Jadi intinya adalah dua-duanya disyariatkan dan silakan memilih mana yang lebih mudah bagi kita. Tidak ada batasan tertentu tentang zikir itu, Ustaz. Ya, tidak ada. Yang penting zikir begitu. Yang penting zikir, yang penting zikir. Saya justru tertariknya begitu, Ustaz. Mengenai penjelasan zikir ini tidak ada batasan tertentu, bahwa salah seorang ulama itu Dr. Ali Jum'ah kalau tidak salah mengatakan bahwa jangan sampai kita itu terjebak pada bid'ah yang sesungguhnya, yaitu menyempitkan perkara yang sebenarnya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir itu pada dasarnya tidak ada batasannya, mau suara lirih atau suara keras gitu ya, mau berjamaah atau sendirian, dipersilahkan saja. Malah membatasinya itulah bid'ah. Malah membatasinya itu adalah bid'ah tersendiri. Iya. Ya, karena Nabi memutlakkan, kenapa kita batasi kan? Masya Allah. Sudah agak paham ya Pak ya, sudah terbayang ya Pak tentang tahlilan dan kendur ini ya. Tapi ini kita lebih dalam lagi Pak, kita ke Ustadz Sarwat ini. Bagaimana tentang, ya kalau secara umum tahlilan itu katakanlah tadi boleh begitu Ustadz, tetapi kan masyarakat kita ini sering menghususkannya dengan waktu-waktu tertentu, di hari ketiga kematian begitu, di hari ke-7, 40, 100. Nah, ini bagaimana Ustadz? Ada landasannya atau tidak? Iya, landasannya bisa dibaca di halaman 38 tuh Pak, yaitu yang C ya, pro kontra kenduri kematian. Ini bagian satunya itu argumentasi pihak pengamal. Di situ nanti Bapak bisa baca argumentasi kenduri kematian 7 hari. Pertama, tangisan makhluk hidup atas wafatnya Nabi Adam alaihissalam itu selama 7 hari, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir dalam kitabnya Tarikh Dimashq gitu ya, bahwa bakat al-khalaiq ala Adam hina tufiya sab'ata ayyam. Jadi makhluk-makhluk Allah ini pada bersedih, nangisnya 7 hari 7 malam. Nah, itu dasarnya dari situ salah satunya. Atau Tawus ya bin Kaisan itu kemudian juga menyebutkan bahwa ahli kubur menghadapi serangkaian fitnah kubur itu selama 7 hari. Jadi 7 hari pertama di alam kubur itu lagi dahsyat-dahsyatnya, dia lagi digebukin apa diapain lah begitu ya. Nah itu kita bantuin dia dengan cara kita mintakan ampun, kita kirimkan pahala dan sebagainya. Jadi angka 7 itu kalau mau dibilang wah itu Hindu, itu Buddha, ya mungkin ada gatuk-gatuknya itu ada bisa begitu, nyambung. Tapi ternyata dari Islam sendiri juga ada ada sumbernya, ada dasarnya. Enggak asal nyebut 7 hari Buddha Hindu gitu aja, tapi ada juga ya riwayat-riwayat tentang 7 harinya itu. Bahkan kalau Bapak baca tulisannya itu, seorang mukmin difitnah dalam kubur selama 7 hari dan orang munafik selama 40 hari. Halaman 40 itu Pak. Nah Bapak pilih itu mau jadi mukmin apa munafik gitu ya. Kalau munafik itu berarti sampai hari ke-40 masih kita doain tuh, kenapa? Munafik dia gitu kan. Jadi tolong Bapak-bapak doain nih ya keluarga saya, soalnya dia munafik jadi 40 hari dah begitu misalnya. Itu ada ada istilahnya ada dasarannya ya untuk bisa kenapa harus 7 hari dan enggak harus itu ikutin Hindu Buddha. Bahkan yang 40 hari, 100 hari, 1000 hari pun ada juga itu sebenarnya landasannya. Ntar Ustadz Isnan bisa ceritain itu. Yang B, argumentasi kenduri kematian 40, 100 dan 1000 hari. Kalau untuk 7 hari jelas ya sebenarnya yang dasarnya jelas dengan menyebut kata 7 ya, hadis Tawus bin Kaisan sama Ubaid bin Umair ini kan. Tapi kalau untuk yang angka di 40 atau 100, 1000, nah ini untuk angka-angka ini sebenarnya saya pribadi yang menulis buku ini belum menemukan dalil khusus ya.
Tetapi para ulama ataupun para pihak yang mengamalkannya itu juga punya dasar, tapi bukan kepada teks hadisnya atau ayatnya, namun kias. Jadi kiasnya itu adalah kepada praktek Rasulullah yang mana dalam hadis kalau kita baca halaman 41 dan 42 itu, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya, Nabi SAW itu punya kebiasaan senantiasa berziarah ke Masjid Quba selama pada fikul sabatin, setiap hari Sabtu. Nah, berdasarkan hadis ini, Imam Ibnu Hajar Asqalani yang memberikan syarah, yang memberikan penjelasan atas dalil ini mengatakan, ya, hazal hadis ala ikhtilafi turuqi dalalatun ala hazal hadis dalilun ala jawazi takhsis ba'dil ayyam bi ba'dil a'malis salihah wal mudawamati ala dzalik. Jadi kata Imam Ibnu Hajar, hadis ini malah menjadi dalil kita boleh mengkhususkan ibadah tertentu pada waktu tertentu dan bahkan meskipun ingin dikonsistenkan gitu. Nah, jadi walaupun praktek nabinya setiap hari Sabtu, ya kalau kita kan Pak, kalau ke Masjid Quba setiap hari Sabtu juga tekor juga uangnya. Ke sana kan harus pakai uang berapa gitu. Tapi yang menjadi dalil adalah pembiasaan untuk kita melakukan aktivitas ibadah yang mutlak, ya, yang tidak ada dasar, tidak harus dibatasi itu tadi, maka boleh saja kita lakukan pada waktu-waktu tertentu. Misalnya kalau satu contoh yang lain Pak, misalnya pembiasaan ziarah kubur di bulan Sya'ban. Nah, itu dalilnya juga hadis ini sebenarnya, pakai kias. Kalau Nabi ziarah ke Masjid Quba-nya setiap hari Sabtu, ya kita amalan yang lain, tapi pada waktu-waktu yang bisa saja kita disiplinkan. Bahkan Imam Nawawi mengatakan wa hadzahu was-shawab wa qaulul jumhur. Dan inilah pendapat yang benar, yaitu mayoritas ulama membolehkan membatasi ibadah pada waktu-waktu tertentu. Jadi kemudian kalau tahlilannya dilaksanakan 40, kemudian kalau 40 mungkin yang masalah munafik tadi. Ya, tapi kalau yang 100, 1000 dan seterusnya, nah ini dasarnya adalah qiyas kepada Nabi biasa melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak harus kita lakukan tapi dibiasakan oleh Nabi SAW. Nah, sedangkan kalau untuk yang haul 1 tahunan, nah kalau 1 tahun kan berarti angkanya 300 berapa? 60-an ya. Nah, ini dasarnya adalah seperti yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah, ya, bahwa Nabi SAW itu punya kebiasaan setiap tahunnya menziarahi ahli Uhud. Nah, menziarahi sahabat-sahabat beliau yang mati syahid di medan Uhud. Dan bahkan kebiasaan beliau ini lalu dilanjutkan oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh Utsman. Nah, jadi praktek Nabi senantiasa membiasakan setiap tahunnya sekali berziarah ke medan Uhud. Ini juga dijadikan dalil oleh para ulama bolehnya melakukan haul tahlilan dengan praktek haulan tadi, ya, berdasarkan praktek Nabi. Meskipun Nabi di kuburan, ya kita kan nggak harus di kuburan juga gitu. Intinya adalah kita kan sering setiap tahun ziarah kubur. Nah, itu menjelang Ramadan itu orang Jawa kan suka ruahan atau nyadran atau apa gitu kan. Kalau Pak Haji Romli dia jalan-jalan ke Wali Songo. Semua kuburan datengin dari Jawa sampai ke Pulau Madura itu kan. Di list ya. Nah, di listing itu rutin juga kan setiap tahun ziarah kubur. Kita mungkin setiap tahun menjelang hari Ramadan atau bahkan kalau sebagian orang kita malah hari raya Idul Fitri malah dia ziarah ke kubur itu. Ya macet kan akhirnya jalanan tuh karena semuanya bareng. Nah, kalau mau ziarah tuh pilih-pilih hari yang agak lengang gitu, jam 2 malam kan kosong tuh, cakep tuh. Ya, tapi yang jadi menarik pertanyaan mungkin begini, Zat. Tadi kan boleh adanya kita mengkhususkan hari tertentu untuk ibadah tertentu begitu ya. Tetapi bahasanya di perbuatan Nabi tadi adalah ziarah, Zat. Nah, ziarah ini konteksnya ibadah atau memang ya cuma bepergian safar begitu, lalu kok kita mengkiaskannya itu dengan ibadah? Ya, jadi gini, ibadahnya kan pada aspek ziarahnya. Nah, kalau itu jelas ibadah gitu, karena dia mengingatkan kematian termasuk mendoakan ahli kubur. Tapi yang kita pertanyakan di sini kan pembiasaannya. Dan hukum pembiasaannya adalah mubah, bukan ibadah. Dan itu kembali kepada kelenggangan kita, kembali kepada kenyamanan kita saja untuk melakukan hal tersebut gitu. Nah, tetapi tentunya kan karena Nabi melakukannya dan Nabi qudwah bagi kita, maka kemudian ya kita bisa saja mencontoh beliau mendawamkan aktivitas itu gitu. Tapi yang menjadi poinnya adalah ziarah. Bahkan Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan praktek Nabi yang membiasakan ziarah ke Masjid Quba setiap pekan itu tadi menjadi dalil bahwa tidak harus kita ini mengusahakan atau berusaha untuk mendatangi sesuatu itu terbatas hanya 3 masjid.
yang sering juga diperdebatkan kan, nggak boleh kemudian ziarah Wali Songo karena bertentangan dengan hadis Nabi la tasyuddur rihal illa fi thalathati masajid. Janganlah menyulitkan diri untuk mendatangi suatu tempat kecuali hanya 3 masjid. Nah, ini Nabi ada masjid keempat, Masjid Kuba namanya. Nah, jadi artinya kan hadis ini perlu dipahami lagi maknanya apa gitu kan. Nah, ada sebagian menafsirkan tidak bersusah-susah mendatangi tempat itu kecuali 3 masjid, maksudnya secara khusus konteksnya sholat. Gitu, sholat berjamaah yang memang sebaiknya di 3 ini karena ada fadilah tersendiri. Tapi kalau bicara ziarah ya bukan pada tempatnya melarang gitu, karena konteksnya yang lain lagi gitu hadisnya. Ya itu kan maksudnya tusyaddu itu kan bersusah payah. Nah ini kan kita ziarah kubur nggak susah payah, kan cuman depan situ doang ya kan. La tusyaddur rihal, tidak dipaksakan ya. Kalau yang 3 masjid itu kalau bisa diupayakan lah, karena Masjidil Haram itu Mekah ya itu kan haji atau umroh. Kemudian kalau Masjid Nabawi kan ya ziarah ke makam Nabi ke Masjid Nabawi. Kalau satu lagi kan ziarah ke makam para nabi yang lain, anbiya, itu semua adanya di Masjidil Aqsa. Jadi itu kan salah satu di antara syiarnya agama Islam itu ya 3 kota suci itu, Mekah, Madinah dan Palestina atau Al-Aqsa itu ya. Nah, sedangkan kalau enggak tusyaddu, nah, kita ziarah, kalau kita makan-makan enak kan, itu kan tidak tusyaddu. Jadi boleh dong harusnya kalau dibilang dalilnya la tusyaddur rihal. Lah, la tusyaddur rihal itu kan kalau berat maka 3 itu aja. Nah, kalau nggak berat semuanya juga jadi boleh harusnya. Sampai jual rumah misalnya. Nah, jual rumah mau ngapain? Mau ziarah kubur. Nggak pakai jual rumah juga kan gitu. Baik Ustaz. Saya kembalikan ke konteks tahlilan tadi Ustaz. Sering kan di masyarakat kita itu kalau tahlilan ya yang sahibul hajat itu bikin makanan begitu, terus nanti diberikan kepada jamaah yang hadir, diniatkan untuk sedekah begitu Ustaz. Tetapi kan justru ini seakan-akan tadi Ustaz, bertabrakan juga dengan hadis Nabi SAW. Tatkala Nabi itu justru meminta para sahabat untuk buat makanan ke salah satu sahabat yang wafat begitu Ustaz. Nah ini kayak kebalik gitu loh Ustaz. Bagaimana Ustaz melihat konteks ini? Jadi gini, maktam yang haram itu ya memang bisa kita baca nih Pak di halaman 57. Ini bukunya dibedah dan dibaca, nggak cuma sekedar dibawa pulang. Halaman 57 udah ketemu Pak? Ya, di situ nanti ada perkataan pertama sih diawali dengan Imam As-Suyuti ya yang menyebutkan annas sunnatal it'ami sab'atu ayyam balagani annaha mustamiratun, panjang Pak ya. Itu di situ menyebutkan pokoknya tradisi ada sunnah memberian makan atas nama ahli kubur selama 7 hari aku dapati merupakan tradisi yang terus dilakukan sampai hari ini. Yaitu di zamannya Imam As-Suyuti kan beliau wafatnya tahun 911 gitu ya. Di Mekah dan di Madinah itu masih ada terus tuh di masa itu ya kan. Maka tampak bahwa tradisi ini tidak pernah ditinggalkan sejak masa sahabat hingga hari ini. Ya, di mana setiap generasi mengambilnya dari generasi sebelumnya hingga ke generasi pertama. Sebelumnya itu terus jadi tradisi begitu. Dan aku juga membaca banyak sejarah tentang biografi para ulama yang menceritakan bahwa orang selama 7 hari melakukan kegiatan di kuburnya seperti baca Quran ya, sebagai bagian dari sedekah pahala. Itu baca Quran di kuburan ternyata ada dalilnya juga. Ya, di antaranya dari riwayat dari Al-Hafiz Abdul Qasim bin Asakir yang menceritakan dalam kitabnya Tabi'ul bahwa dia mendengar Syekh Al-Faqih Abu Fatah Nasrullah bin Muhammad bin Abdul Qawi Misisi ya. Berkata Syekh Nasr bin Ibrahim Al-Maqdisi wafat pada hari Selasa itu ya. Lantas kami melakukan kegiatan selama 7 hari di kuburnya dengan mengkhatamkan Al-Qur'an pada setiap harinya sebanyak 20 kali. Sehari 20 kali khatam. Itu gimana bacanya kencang banget gitu ya. Nah, itu yang terusannya maktam yang haram. Ya, para penolak tradisi ini juga mengatakan bahwa poinnya di sini. Tradisi kenduri ini termasuk maktam atau berkumpul di rumah almarhum yang terlarang dilakukan. Bahkan para ulama 4 mazhab mengingkari adanya perkumpulan di rumah keluarga almarhum ya. Kan ada hadisnya kunna nara al-ijtima' ila ahlil mayyiti wasan atau ta'ami minan
minan niyahah ya. Niyahah itu meratap gitu. Meratap itu kan nggak boleh. Kami menganggap kumpul kepada keluarga kematian dan membuat makanan setelah dikuburkannya jenazah termasuk meratap. Ini hadis yang selalu digunakan oleh para aktivis anti tahlilan bahwa tuh lihat hadisnya bilang nggak boleh, itu bagian dari meratap itu kalau sampai bikin makanan. Jadi tahlil aja tapi nggak usah pakai berkat, cocok itu sebenarnya. Yang punya rumah seneng, cuman yang hadir ya kagak ada berkatnya, nggak usah datang. Tinggal 3 orang yang datang gitu. Nah, Imam Nawawi dalam Al-Majmu' juga mengatakan wa ammal julus li ta'ziyah fa nassa Syafi'i wal musannif wa sa'irul ashab ala karahatihi. Disebutkan itu karohah ya, artinya ya makruh, kurang disukai kayak gitu-gitu kan. Nah, duduk bertakziah ya, di rumah orang yang meninggal itu. Nah, jawabannya biar satu Islam lah yang menjawab. Sebagai penulis ya, sebagai Iya. Pertama begini, ini saya mungkin langsung jawab dengan fatwa Syekh Ali Jum'ah aja. Fatwa Syekh Ali Jum'ah, beliau ini mufti Diyar al-Misriyah, kan mufti negeri-negeri Mesir ya. Di fatwa yang dipublish oleh Darul Ifta al-Misriyah. Nah, jadi beliau ditanya terkait dengan berkumpul-kumpul setelah kematian almarhum ini, apakah itu ada larangan syariatnya atau tidak? Jawab beliau begini. La mani' min mithli hadzal ijtima'i syar'an. Secara syariat tidak dilarang. Bisyartin alla yakuna fi dzalika tajdidun lil ahzan wa alla yakuna dzalika min malil qusur. Dengan syarat perkumpulan itu tidak kembali menghadirkan kesedihan dari keluarga almarhum dan juga tidak digunakan harta untuk acara makan-makan tadi dari harta kusor. Kusor itu artinya harta anak yatim yang mendapatkan warisan dari almarhum. Kemudian dipakai uangnya untuk makan-makan tadi. Kalau wa in kana dzalika mimma yusyakku ala ahlil mayyit au yujaddidu ahzanahum fa huwa makruh. Kalau kegiatan itu kemudian bisa mendatangkan kesedihan yang baru ya kepada keluarga almarhum, maka hukumnya makruh. Wa in kana min malil qusur fa huwa haram. Tapi kalau misalnya diambil dari harta anak yatim yang dapat warisan dari almarhum, maka hukumnya haram. Jadi yang menjadi pertanyaan begini, kumpul-kumpul itu tadi menjadi terlarang ya karena 2 sebab. Pertama, kalau bisa menghadirkan kesedihan yang baru dari keluarga almarhum, dan yang kedua kalau harta yang digunakan untuk acara tahlilan diambil dari harta waris. Nah, sekarang pertanyaannya begini, kan ada kaidah al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum akan hukum itu akan tetap tergantung kepada alasannya. Artinya larangannya akan ada kalau 2 hal ini tetap ada. Nah, sekarang pertanyaannya kalau orang mengadakan tahlilan 7 hari tadi, ya, ada nggak Pak kita datang dalam kegiatan itu untuk menghibur agar nggak sedih? Kan nggak ada. Niatannya kan keluarga almarhum itu mengadakan kegiatan tahlilan untuk semacam mendoakan almarhum dan juga untuk sodakoh kan. Karena yang namanya takziah yang namanya maktam, yaitu duduk-duduk yang dilarang saat takziah itu malah pada dasarnya tidak dilakukan saat proses tahlilan, tapi dilakukan setelah meninggal belum dikuburkan. Kemudian orang datang untuk menghibur keluarga almarhum. Takziah. Nah, takziah tadi. Kemudian kan biasanya kita kalau sudah begitu langsung pulang, nggak usah lama-lama gitu kan. Nah, yang dilarang itu adalah ketika takziah menghibur dan masih proses pengurusan jenazah atau setelah sholat, kita kemudian berlama-lama di situ sambil ngopi, minum teh dan seterusnya gitu. Nah, ini yang dilarang oleh mazhab Syafi'i. Tapi kalau kemudian sudah lewat waktu ini, kemudian kita diundang untuk acara tahlilan 7 hari tadi, yang di dalamnya kita baca doa-doa yang dihadiahkan kepada almarhum. Kemudian ada sodakoh ya dari harta keluarga yang diniatkan pahalanya dihadiahkan kepada almarhum. Maka di sini kalau kita gunakan larangan maktam dalam proses seperti ini, maka bukan pada tempatnya. Tidak pas begitu. Bukan pada tempatnya, ya tidak pas. Dan yang kedua tentu syarat harta yang dipakai dalam kegiatan tahlilan tidak boleh dari harta dari ahli waris. Dalam hal ini biasanya anak yatim yang memang ditinggalkan oleh almarhum. Berarti dari harta anak-anaknya sendiri begitu. Misalnya setelah kematian nih, anak-anak itu kumpul terus inisiatif dari harta mereka sendiri ya. Untuk sedekah atau sedekah itu enggak apa-apa Ustaz. Enggak masalah gitu. Yang penting tidak menghadirkan kesedihan yang baru dari almarhum. Bagaimana menghadirkan kesedihan yang baru, justru dia yang ngundang. Malah dia ngundang gitu kan. Jadi enggak mungkin dia sedih gitu. Dan tambah juga begini, tadi kan Ustaz sempat membaca pernyataan Imam Suyuti ya, tradisi pemberian sedekah 7 hari itu sudah dimulai dari zaman sahabat sampai kemudian pada masa Imam Suyuti yang Imam wafat. Suyuti berarti ahli tahlilan juga. Iya, beliau wafat dan beliau kan membolehkan itu. Jadi gitu. Saksi beliau, jadi menyaksikan saksi. Ya. Ini sebenarnya persaksian beliau ini bisa menjadi dalil untuk mereka yang mengatakan tahlilan itu tradisi orang Hindu.
atau tradisi orang Buddha di luar Islam. Bagaimana tradisi Hindu dan Buddha sudah di zaman Nabi sudah ada gitu kan. Dan kita punya dasarnya, dan bahkan itu ada disaksikan oleh Imam Suyuti sendiri. Berarti kan semacam, bahkan Imam Suyuti menganggap ini seakan sudah menjadi ijma' amali. Sudah menjadi semacam kesepakatan yang dimulai dari sahabat terus kemudian berlaku sampai masa beliau, yaitu abad ke-10 Hijriah. Jadi kalau ada yang menuduhnya sebagai, karena ada yang mengatakan begini Pak ya, tahlilan itu pada masa Wali Songo dulu ya digunakan sebagai sarana agar orang-orang non muslim bisa masuk Islam gitu kan, sebagai wasilah untuk mengikuti tradisi mereka. Nah sekarang ini kan Indonesia mayoritasnya sudah Muslim. Maka dakwahnya bukan mengislamkan mereka, tapi menghilangkan tradisi-tradisi yang dianggap kita ini gitu kan. Nah kemudian jawabannya bagaimana? Lah tradisi ini bukan kita ambil dari mereka gitu. Dasarnya langsung dari sahabat. Yang tadi diriwayatkan oleh Taus, para sahabat setelah orang meninggal 7 hari berturut-turut bersedekah untuk memberikan kemudahan bagi ahli kubur di dalam fitnah kubur gitu kan. Berarti ini dasarnya memang pada sahabat Rasulullah SAW. Atau jangan jauh-jauh ke sahabat begitu saja. Jadi prakteknya Imam Suyuti saja, beliau kan orang Asyut Mesir itu. Ya, memangnya Mesir. ada orang Hindu di Mesir begitu. Jadi pertanyaan juga kan, kalau ini budaya Hindu. Dan yang tadi saya katakan di awal, Arab Saudi, Mekah dan Madinah masih ada tradisi Asya'ul Walidain gitu kan, dengan nama berbeda tapi caranya sama sebenarnya gitu. Baik Ustaz, ke Ustaz Sarawat lagi Ustaz. Ini kan kalau yang kontra itu pasti senjata utamanya itu begini Ustaz. Ya kalau ini satu praktek ibadah yang baik, pasti akan dicontohkan oleh Nabi SAW. Toh nyatanya ketika Nabi itu kehilangan sanak saudaranya, putri-putri beliau, Nabi itu enggak mengumpulkan sahabat, terus tahlilan, memberi makan, dapat berkat pulang gitu. Tidak ada contohnya dari sahabat dan para Nabi begitu Ustaz. Bagaimana Ustaz? Iya, kita sih sudah sering mengangkat masalah ini ya. Tarawih di masa Nabi itu kan nggak pernah pakai ada ceramah, ya kan? Nggak ada ceramah tarawih itu. Jadi kalaulah ceramah tarawih itu bagus, harusnya Nabi ada ceramah itu tarawih itu, ya kan? Apalagi kajian malam Kamis, Nabi nggak ada kajian malam Kamis. Kalau memang bagus, pasti Nabi sudah melakukannya. Nah itu logika itu kan pernah kita jadikan sebagai tema besar kita kan. Kalau gimana? Kalaulah suatu amal itu bagus, laukana khairan. Nah seandainya amal itu bagus, pastilah Nabi sudah melakukannya kan begitu. Padahal enggak juga, banyak perkara yang Nabi enggak melakukannya dan ternyata bagus, dan ternyata setelah Nabi wafat malah kita baru memulainya, baru mengadakannya. Baik itu terkait dengan masalah ritual ibadah yang mahdhoh ya, ataupun yang sifatnya muamalah. Yang mahdhoh itu baca Quran pakai mushaf gitu loh, ya kan? Sholat pakai karpet. Masa Nabi kan enggak ada karpetnya gitu. Nah kita sholat pakai karpet itu sekarang itu ibadah mahdhoh banget, bukan muamalah itu, ya kan? Tadinya Nabi sholat pakai sepatu, pakai sendal, kemudian kita lepas, gitu kan? Kalaulah sholat lepas sendal itu bagus, pasti Nabi sudah melakukannya. Ternyata Nabi kan melakukannya apa? Sholatnya pakai sendal, pakai sepatu, masjidnya malah nggak ada karpetnya. Nah sekarang semua masjid sedunia itu kan sesat semua, masuk neraka semua. Orang nggak sesuai dengan contoh Nabi kok. Ini bukan masalah muamalah loh, ini ibadah loh, ya kan? Di zaman Nabi nggak ada orang baca Quran tuh pakai mushaf 30 juz, itu nggak ada. Baca Quran pakai HP begitu. Apalagi pakai HP itu nggak ada, maka masuk neraka semua itu, gitu. Harusnya kan begitu. Jadi kalau mau bikin kaidah tuh mikir dulu lah gitu, jangan kemudian main bikin kaidah semaunya terus kita dibego-begoin gitu. Emang kata kita bego banget dibilang kalau seandainya bagus maka Nabi pasti melakukannya. Ya banyak yang Nabi nggak lakukan, kita malah melakukannya sekarang. Sholat tarawih itu kan di masa Nabi nggak dilakukan gitu. Nah justru di masa Umar itu baru dilakukan dengan berjamaah sampai 30 malam gitu kan. Nabi kan cuma 3 malam. Harusnya kalau kita mau sesuai dengan Nabi, tarawih itu malam pertama, kedua, ketiga aja, sudah itu kita bubar. Kenapa? Sesuai dengan contoh Nabi, kan begitu. Nah, jadi banyak juga sekarang yang mempraktekkan kayak gitu kan. Masjid-masjid tarawih itu kan ramainya malam pertama, kedua, ketiga. Itu sesuai dengan sunnah Nabi sebenarnya itu. Kalau udah malam keempat kesananya itu udah pindah ke mall, pindah ke jalanan dan seterusnya. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang nggak boleh tahlilan, karena Nabi nggak melakukannya. Kalau Nabi melakukan, kalau memang itu bagus pasti Nabi melakukannya. Itu dari awal teorinya udah keliru gitu. Teorinya udah keliru.
caranya ente nyerang tuh bego banget gitu loh, ketahuan begonya gitu. Nanti kalau kita balik kan dia nggak bisa. Kalaulah pulang mudik itu bagus, pasti Nabi sudah pulang mudik tiap tahun gitu loh. Lah ente pulang mudik nggak ada contohnya kan bid'ah lagi itu sebenarnya, ya kan? Apalagi ada apa itu namanya THR, itu kan THR tuh bid'ah banget. Mana ada Nabi bagi-bagi THR menjelang apa namanya Lebaran, kan nggak ada itu kan. Kemudian juga kunjungan, minta maaf, bermaaf-maafan pada saat Idul Fitri itu kan bid'ah banget. Dan saya juga nggak setuju, masa Lebaran maaf-maafan, minimal maaf betulan, masa maaf-maafan, nggak sesuai. Nah, ya kan bohong banget itu sebenarnya kan. Jadi nyantai aja lah kalau ada orang bilang kayak gitu, kita jawab aja dengan sambil ketawa-ketawa gitu, nggak usah dimasukin hati, ntar kita darah tinggi gitu ya. Ada tambahan dari Ustaz Isnan? Nah, ini secara khusus kasus tahlilan ini ya, atau kenduri kematian ya. Jadi ini bisa dibuka di halaman 53. Halaman 53. Okay. Jadi argumentasi mereka yang menolak kenduri kematian atau tahlilan itu tidak ada contoh dari Rasulullah. Ya. Pihak yang anti juga memberikan sanggahan bahwa tradisi ini tidak dikenal pada masa Rasulullah, di mana pada masa Nabi banyak sahabat yang meninggal, termasuk anak beliau Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab dan Ibrahim. Namun tidak ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi memberi makan atas nama mereka selama 7 hari. Kan yang ngadain tahlilan tadi. Nah, jawabannya bagaimana? Jawabannya begini, kalaupun memang tradisi ini tidak dilakukan oleh Nabi, bukan juga berarti tradisi ini otomatis dilarang. Sebab sunnah Nabi itu bukan hanya perbuatan beliau, tapi juga takrir atau persetujuan Nabi atas perbuatan sahabat. Dan pernyataan Tawus di atas, yaitu di mana para sahabat itu senang bersedekah selama 7 hari, menegaskan bahwa tradisi pemberian makan selama 7 hari ya pasca wafatnya seseorang telah dilakukan oleh para sahabat dan tidak diingkari oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi artinya kita dapati prakteknya dari sahabat, walaupun Nabi tidak lakukan, tapi beliau juga tidak melarangnya, gitu. Dan kemudian Imam Suyuti ini menjawabnya begini, ya bahwasanya anna ma'nahu kana nasu yaf'aluna dzalika fi ahdin nabi wa ya'lamu bihi wa yukirru alaihi. Jadi praktek pemberian makan 7 hari berturut-turut tadi, ya itu dilakukan pada masa Nabi, Nabi tahu dan Nabi membolehkan, walaupun Nabi tidak melakukan. Nah gitu. Jadi yang harus kita pahami Pak, dalil itu bukan perbuatan Nabi saja, tapi juga perbuatan sahabat yang kemudian tetap diakui oleh, disetujui oleh Nabi. Nabi Muhammad itu Pak diriwayatkan tidak pernah makan daging kelinci. Ya. Tetapi saat Ibnu Abbas memakan di hadapannya, Nabi kemudian membiarkan, gitu kan? Berarti menjadi boleh. Nah artinya ini namanya takrir kalau dalam ilmu hadis. Dan bahkan ini Imam Suyuti mengatakan ya perbuatan ini adalah min babil azwi ila sahabadu nantiha ila nabi tsumma ikhtulifa ala hadza huwa ikhbaru an jami'is sahabah fayakunu naqlan lil ijma' au an ba'dihim. Jadi perbuatan ini diriwayatkan dari sahabat, namun tidak ada riwayat yang kemudian mengisyaratkan dilakukan oleh Nabi, maka menjadi dalil, menjadi dasar bahwa praktek tahlil bukan prakteknya sebagai sodakoh, namun kemudian praktek hari ini disebut sebagai tahlilan selama 7 hari itu sudah menjadi semacam perbuatan sahabat, yang bahkan Imam Suyuti mengatakan ulama beda pendapat apakah itu sudah ijma' sahabat. Berarti kalau ijma' sahabat kan hakikatnya mesti kita lakukan gitu kan, atau ini hanya semacam praktek sebagian sahabat saja yang kemudian Nabi membolehkannya. Jadi intinya adalah walaupun Nabi tidak lakukan, tetap ada dasarnya kepada perbuatan para sahabat. Ya sama seperti yang tadi Ustaz contohkan, di zaman Rasul tidak ada mushaf Al-Qur'an, tapi kan dibukukan pada masa Abu Bakar As-Siddiq, dan perbuatan sahabat dalil bagi kita. Gitu. Apalagi yang sering mengatakan ikutilah salafus solih gitu kan. Sahabat salafus solih gitu. Berarti kita ngikuti sahabat dalam hal ini gitu. Termasuk azan 2 kali. Azan 2 kali di masa Utsman itu, ya kan? Jumatan. Itu ijma seluruh sahabat mengiyakan gitu. Nah sementara Nabi kan azan Jumat cuma sekali. Nah di masa Utsman 2 kali. Ini bukan masalah muamalah loh, ini masalah ibadah. Yang di masa Nabi nggak ada, kemudian di masa sahabat itu dilakukan. Nah kalau mau dibilang itu bid'ah, ya berarti sahabat tuh masuk neraka. Lah kalau sahabat aja masuk neraka, nah ente di mana tempatnya gitu? Kan kejauhan bikin teorinya itu, ya kan? Kejauhan. Balik ke Ustadz Isnan lagi sebelum nanti closing ke Ustadz Sarwat. Satu lagi Ustadz, bahwa tadi kan dalil dari tahlilan itu kan umumnya itu dari dalil umum begitu Ustadz, tidak secara eksplisit atau khusus dicontohkan oleh Nabi SAW. Nah justru orang-orang yang kontra itu, mereka itu beranggapan
loh saya ini justru yang berhati-hati dalam beragama. Ya, tidak menggunakan dalil-dalil umum. Nanti kalau semua orang pakai dalil umum, ini semua orang bisa berkreasi menciptakan ibadah-ibadah baru yang nanti yang penting tidak melanggar syariat. Nah, tetapi memang tidak ada contohnya dari Nabi. Bagaimana ini Ustaz? Ya, ini sama mungkin pertanyaannya dianalogikan kepada praktek mengkiaskan ya. Juga banyak orang yang menolak kias gara-gara membuka peluang bagi banyak orang menciptakan kias-kias baru. Jawabannya begini Pak, yang namanya membatasi amalan-amalan mutlak ya dan juga melakukan kias, hakikatnya hanya boleh kalau kita punya sandaran kepada penjelasan para ulama gitu. Artinya di satu sisi memang kita tidak dengan cara mudah kemudian berkreasi menciptakan ibadah-ibadah, membatasi ibadah-ibadah baru gitu kan. Kecuali kalau kita sendiri yang awam ini punya dasarnya kepada praktek para ulama. Dan saya pikir tahlilan ini yang sudah mentradisi di Indonesia pasti punya sandaran lah kepada para ulama. Ya, tinggal kita yang kemudian tidak dengan mudah membuat hal-hal baru gitu kan, yang kemudian itu dikhawatirkan jatuh kepada berbicara tentang agama tidak pakai ilmu. Jadi tetap kita punya sandaran kepada para ulama, karena melakukan hal-hal ini semuanya juga kita sebagai orang awam harus mengikuti ulama. Seperti kias tadi misalnya, ya. Jadi tadi kita kasih contoh kan 7 hari para sahabat bersodakoh, ya kan? Itu kemudian kenapa hari ini orang yang melakukan tahlilan kok tidak sodakoh atau tidak hanya sodakoh tapi ditambah dengan ibadah-ibadah baca doa, zikir dan seterusnya. Padahal kan kalau sahabat membatasinya hanya sodakoh. Ya, jawabannya 2. Pertama, kias bahwa amalan-amalan tadi juga hakikatnya termasuk ibadah yang dikategorikan seperti sodakoh. Dan yang kedua, Nabi sendiri dalam hadis kan menyebutkan sodakoh tidak hanya harta. Likulli tasbihatin sodako, likulli tahlilatin sodako, likulli takbiratin sodako. Baca tasbih takbir itu semua sodako juga gitu kan. Maka ini tidak keluar dari perbuatan para sahabat yang bersodako selama 7 hari. Tapi yang namanya sodako tidak harus berwujud harta, bisa juga berwujud tahlilan. Makanya kalau ngadain tahlilan tidak ada berkat sebenarnya ya sodako juga gitu ya. Jadi kalau orang ngadain tahlilan, oh saya nggak punya uang untuk sodako menggunakan harta, ya tetap adain aja, itu juga sodako gitu. Nah jadi ini satu. Dan yang kedua, yang namanya mengamalkan atau melakukan kreasi dari ibadah yang mutlak ini juga harus ada harus tidak boleh bertentangan dengan syariat. Jadi standarnya juga tidak boleh bertentangan dengan syariat. Sama seperti kias Pak yang tadi saya contohkan. Kias dalam ibadah sodakoh kepada amal seperti doa zikir kan dibolehkan karena semuanya adalah ibadah dan tidak ada pelanggaran syariat. Ya, tapi kalau ada unsur pelanggaran syariat ya tentu ditolak. Misalnya sodakonya pakai daging babi misalnya kan, ya nggak boleh dalam urusan syariat. Ini sama seperti orang mengatakan begini, saya mau sholat zuhur 2 rakaat. Loh kenapa? Apa dasarnya? Kias kepada subuh. Boleh nggak Pak? Ya nggak boleh, melanggar syariat, udah ada aturannya dari sono gitu kan. Nah jadi kita boleh melakukan hal-hal ini itu ya tetap juga harus memperhatikan ada nggak di dalamnya unsur pelanggaran syariat. Ya selama tidak ada berarti kembali kepada kias yang dibolehkan dan hukumnya boleh saja. Tapi yang harus kita catat juga begini, mengadakan tahlilan 7 hari ini setelah orang meninggal pun hakikatnya bukan wajib hukumnya. Itu juga harus kita pahami. Berarti artinya kalau misalnya ada orang yang pihak keluarganya meninggal dan tidak mengadakan tahlilan ya nggak ada masalah juga sebenarnya. Toh juga dia bisa sodako dengan cara yang lain gitu kan. Nah ini juga harus kita pahami gitu. Jadi yang jadi keliru itu ketika satu keluarga itu memaksakan diri harus ada tahlilannya begitu sampai hutang-hutang atau apa begitu, menjadi keliru ya Ustaz. Ya bisa dianggap mempersulit diri sendiri. Ya gitu. Terakhir dari Ustaz Ahmad Sarwa, Ustaz, terakhir. Ini kan ya kita sudah bahas panjang lebar tapi saya sebenarnya sudah tahu intinya Ustaz. Nanti akan ada yang pro dan kontra tetap begitu. Sampai kiamat kurang seminggu pun juga tetap masih ada orang yang pro dan kontra dengan tahlilan ini Ustaz. Tahu kurang seminggu dari mana? Ini untuk menyikapi ini bagaimana Ustaz, perbedaan pendapat toh semuanya juga masih muslim begitu loh Ustaz, untuk mendangkalkan juga pemisah antara ya, dua begini kelompok. Sebenarnya yang waras ngalah, itu poinnya yang paling penting. Karena begini, ada masyarakat kita yang miliunya atau istilahnya lingkungannya itu sangat anti dengan tahlilan. Ya, teman-teman kita yang Muhammadiyah, yang Persis, yang Salafi dan yang lain-lainnya gitu ya. Itu mereka sejak kecil ngajinya materi utama adalah haramnya tahlil, gitu kan. Terus iya dari awal begitu. Bahkan saya punya murid tuh yang sampai sekarang nggak mau makan berkat. Kenapa? Karena berkat itu lebih haram dari babi.
Nah, lebih haram dari babi. Jadi dia emang udah nggak mau tahlilan dari awal karena itu kan dianggap sebagai sesuatu yang musyrik gitu kan, dianggap sesajen apa segala macam. Jadi ini nilainya kayak sesajen gitu. Nah, tapi karena tetangganya baik, walaupun nggak datang tahlilan, berkatnya dianterin, gitu kan. Nah itu pun nggak berani dia makan, dikasih kucing, karena ini makanan haram, dia bilang begitu. Kita bisa bayangkan sejauh itu ngajinya gitu loh, dari kecil. Dan itu masuk terus doktrin kayak gitu kan, nggak bisa berubah gitu karena sudah dari kakek moyangnya itu udah agamanya itu ya begitu itu gitu kan. Nah terus menjadi suatu kebiasaan tradisi, tidak ada begituan. Nah begitu ada yang dengar ada yang tahlilan, wah ini dianggap mau mengembalikan ke masa jahiliyah sebelum zaman Nabi Muhammad, dianggapnya begitu kan. Jadi dimusuhin, ditimpukin apa segala macam. Itu kelakuan kita tuh modelnya begitu. Beda bacok gitu kan. Nah, nanti kebalikannya juga terjadi hal yang sama. Ya. Ada masyarakat kita yang tahlilan tuh udah kayak kewajiban, fardu ain gitu. Kalau nggak tahlilan, oh berarti lo bukan Islam gitu kan. Nah, gitu. Sampai bilang begini, bapakmu mati, kamu nggak tahlilan, kucing apa bapakmu itu mati begitu aja dipendem, nggak bakal dibacain kan gitu kan. Nah itu bahasa udah dalam banget tuh ngomong kayak gitu kan. Nah, sehingga ini dua masyarakat yang berbeda agama, berbeda akidah begitu tuh, itu kalau mau dibenturkan perang Badar kita gitu, perang Badar. Nah maka kajian kita ini di sini bukan ngajakin perang Badar, bukan nih pelurunya, lu sambitin sono nih pelurunya, gua kasih dalil, hajar sono hajar, bukan begitu ya. Tapi untuk memberitahu bahwa Anda yang anti tahlil harus tahu bahwa yang pada tahlilan itu punya dalil, gitu loh, ya kan? Dan yang pada tahlilan juga harus tahu bahwa yang anti tahlil mereka juga punya dalil. Nah, jadi kalaupun Anda mau tahlilan, ya silahkan, tapi jangan bikin tahlilan di tengah masyarakat yang anti tahlil. Dibubarkan gitu loh. Ya ini kan pembubaran tuh tahu nggak apa yang terjadi sebenarnya? Ini agamanya A gitu kan, masyarakat ini A semua agamanya, lalu dia dengan agama baru B, bikin tablik akbar di tengah-tengah, itu kan namanya nantangin, ya kan, ngajakin berantem, provokasi itu gitu kan. Nah Anda tuh kalau mau membawa agama Anda di tengah kelompok Anda aja, nggak usah pakai nantangin di tengah-tengah yang lain gitu ya. Ya ibarat kata orang agama Islam, agama di luar Islam. Ini kelompok masyarakat Islam semua. Tiba-tiba orang non Islam datang ke situ bikin rumah ibadah di tengah-tengah masyarakat Islam. Nah, kan ngajakin berantem, gitu kan? Sama juga ini masyarakat non Muslim. Lalu umat Islam datang ke situ bikin masjid. Sama juga, gitu kasusnya. Jadi kita nggak bicara benar salahnya, tapi ketika kita memperlakukan orang lain dengan cara yang berbeda dan orang lain nggak siap, nah ini yang saya bilang tadi. Yang waras ngalah, gitu loh. Yang waras ngalah, gitu kan. Sebab ini tadi yang ente bilang, sampai kiamat kurang 3 hari pun juga itu belum selesai itu masalah itu, ya kan? Belum selesai. Sehingga yang harus kita jadikan pegangan itu begini, minimal kita tahu ada 2 pendapat yang berbeda dan masing-masing punya dalil, satu ya. Dan yang kedua, ya kita pandai-pandai menyesuaikan diri. Ya gitu. Kalau misalnya gini, ente termasuk orang yang dari agama nenek moyang anti tahlil. Ternyata dapat mertua tukang tahlil. Nah kan susah itu kan. Gimana caranya itu kan. Ketika ngelamar calon bini ditanya, bisa tahlil? Bisa, langsung bisa aja kan. Besoknya disuruh mimpin tahlil. Puyeng kan nyari di Google. Lafaznya apa nih tahlilan, bingung. Nah makanya ketika kita anti dengan tahlil, jangan anti banget. Kenapa? Bisa jadi ntar dapat mertua yang tukang tahlil itu, bisa jadi gitu kan. Atau sebaliknya, yang jago tahlilan banget bisa jadi punya mertua yang anti tahlil gitu. Jadi kalau baru ngelamar, baru ta'aruf, ditanya, adik suka tahlilan? Enggak lah, tahlil kan bid'ah, musyrik. Langsung dibacok di situ juga itu. Di situ kita perlu menyesuaikan diri bahwa masyarakat kita Muslim itu kan beragam dengan berbagai macam aliran, berbagai macam faksi. Saya menyebutnya dengan berbagai macam perguruan silat ya. Dunia persilatan itu, rimba persilatan tuh macam-macam alirannya. Nah kita harus santun, harus
tahu diri, pandai bohong-bohong dikit lah gitu misalnya, pandai menyesuaikan diri ya kan, masuk kandang kambing mengembik, masuk kandang kerbau melenguh, gitu kan, menyesuaikan diri. Kayak saya gitu loh, bapak saya orang Betawi, ketemu orang Betawi ngaku Betawi gitu kan, ibu saya orang Jawa, ketemu orang Jawa ngaku Jawa kan gitu, mana yang maslahat aja lah gitu kira-kira kan gitu. Menarik Ustaz. Yang satu saya garis bawah itu ternyata kalimat yang waras ngalah itu penjelasannya bisa panjang banget. Iya, panjang itu. Itu nanti ada buku tersendiri judulnya yang waras ngalah. Judul KMK yang waras ngalah. Ini masih ada waktu ya beberapa menit Pak. Saya kasih ke jamaah, silakan untuk yang bertanya. Silakan Pak. Ada mikrofonnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu aktivitas dalam tahlilan kadang ada kirim Fatihah. Itu kan sepertinya ada diskusi juga terkait sampai tidaknya kirim pahala bacaan Fatihah. Mohon dijelaskan juga. Terima kasih. Istilah menghadiahkan pahala ibadah itu dalam bahasa Arab namanya ihda'us tsawab. Ya, menghadiahkan pahala amalan tertentu kepada orang lain. Sebenarnya Pak, penghadiahan pahala ini tidak mesti kepada orang meninggal sebenarnya ya. Pada orang yang hidup pun berlaku juga. Ya, seperti kita setiap hari Jumat itu kan khotib baca istighfar. Nah, itu kita saling bagi pahala sebenarnya, saling transfer pahala sebenarnya kan kepada orang yang hidup dan orang yang meninggal gitu. Jadi tidak harus itu. Tapi bagaimana, apakah sampai atau tidak? Ya kalau yang ditanya sampai Pak, ya saya pikir kita mati dulu baru tahu sampai apa enggak Pak gitu. Ya mana kita tahu sampai kan itu urusan Allah gitu kan. Tapi yang sebenarnya perlu ditanyakan dalam aktivitas gitu, boleh apa tidak gitu kan. Boleh atau tidak. Nah kalau dikatakan boleh atau tidak, sebenarnya begini, menghadiahkan pahala ibadah untuk orang lain, para ulama membedakan menjadi dua. Kalau ada dalilnya secara khusus, dalil secara khusus seperti istighfar, doa, sodakoh dan seterusnya, maka semua sepakat itu boleh. Sepakat itu boleh. Tapi kalau tidak ada dalilnya secara khusus, ya seperti yang dicontohkan tadi membaca Al-Fatihah, Al-Quran dan seterusnya, nah maka ini termasuk masalah khilafiyah sebenarnya. Kalau mayoritas ulama membolehkan atas dasar qiyas kepada ada yang dalil-dalil khusus ini tadi. Tapi memang ada satu riwayat dari Imam Syafi'i yang mengatakan tidak boleh. Dasarnya ada ayat Al-Qur'an wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Ya bahwasanya seseorang akan mendapatkan sesuatu tergantung kepada apa yang dia usahakan. Tapi bagi yang membolehkan akan mengatakan begini, ini kan ayatnya adalah dari apa yang ia usahakan, bukan dari apa yang dihadiahkan orang lain gitu. Artinya begini Pak, kalau kita sholat misalnya ya, bisa nggak pahala sholat kita ini otomatis nanti sampai kepada teman kita? Ya nggak bisa, nggak ada hubungannya kan, karena bukan usaha dia gitu. Tapi kalau kita niatkan pahala yang kita lakukan dari amalan ini dihadiahkan, nah ini kan beda kasusnya dengan yang pertama, gitu kan? Nah jadi ayat ini pun tidak bisa juga dipakai untuk melarang menghadiahkan pahala. Tapi catatannya ini juga, hadiah pahala ini juga mesti dibatasi pada ibadah yang sunnah saja. Ya kalau ibadah wajib nggak boleh Pak. Saya mau sholat zuhur, tapi pahalanya untuk bapak saya. Boleh nggak Pak? Yang nggak boleh itu urusannya sama Allah sholat zuhur itu gitu kan. Tapi kalau misalnya dia ibadah-ibadah sunnah gitu kemudian dihadiahkan pakai dalil-dalil yang tadi kita sebutkan, ya itu boleh saja karena itu amalan-amalan sunnah yang dihadiahkan. Jadi bisa kita bedakan menjadi dua. Kalau ada dalil secara khusus semua sepakat dan tidak boleh kita ingkari. Tapi kalau nggak ada dalil secara khusus, ya ini anggaplah masuk masalah khilafiyah dan kaidah bagaimana berikhtilaf. Nah seperti tadi Ustaz Sarwat sampaikan, kalau kita berpendapat sampai dan kemudian kita didebat, ya udah yang waras ngalah lah gitu. Nah itu Allah alam. Satu lagi Pak, silakan. Masih ada? Silakan Pak. Yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi masalah menghadiahkan pahala. Sebenarnya kan ada hadis yang idza matabnu adam in kota amalu, kan ada 3 itu. Itu hubungannya bagaimana Ustaz? Kemudian biasanya kalau di tradisi Betawi kan biasa kalau ada tahlilan digabung dengan pembacaan barzanji. Nah ini barzanji itu kan sastra yang dikarang oleh pujangga Imam Al-Bushairi. Nah ini dia seakan-akan bahasanya itu terlalu hiperbola itu Ustaz. Nah bagaimana hubungannya dengan akidah? Kalau bahasa akidah kan tegas, kalau bahasa pujangga biasanya tadi hiperbola, terlalu mengada-ada begitu Ustaz. Ini bagaimana Ustaz? Praktek berzanji Ustaz Sarwat. Apa nih jadinya masalah
in qata'a amaluhu ya. Yang putus tuh amalnya dia ya, kan orangnya mati ya kan pasti udah nggak mungkin sholat, nggak mungkin puasa, nggak mungkin sedekah karena orangnya mati gitu kan. Nah sedangkan kalau amalnya orang lain itu nggak dibahas di dalam hadis itu ya, amalnya orang lain nggak ketutup. Kalau mau ketutup bunyi hadisnya harus dirubah dulu. Idza mata ibnu adama in qata amaluhu wa amala ghairihi. Nah gitu, wa amalu ghairihi gitu kan. Ternyata Nabi cuma mengatakan in qata amaluhu. Sedangkan amalu ghairihi ya kan, atau amalun nas atau amal itu enggak disebut gitu. Hadisnya kurang gitu. Maksudnya enggak bisa dijadikan sebagai dalil gitu. Ente kalau mau jadikan hadis itu dalil tambahin dulu kalau berani. Kalau berani tambahin dulu gitu. Jadi apa namanya, Barzanji begini, Syekh Al-Barzanji itu boleh dibilang memang pemenang ya dari semua lomba penulisan sastra tentang bagaimana peristiwa lahirnya Nabi. Jadi kelahiran Nabi itu kemudian dibuat semacam lomba untuk membuat ungkapannya dalam bentuk karya sastra. Makanya disebut maulid gitu, bukan disebut siroh. Kalau siroh tuh dari Nabi lahir sampai Nabi wafat. Nah ini enggak, pokoknya tiba-tiba mahalul qiyam langsung berdiri gitu kan, sallallahu ala Muhammad. Karena yang poinnya adalah itu pas Nabi lahir gitu, ya kan. Peristiwa kelahiran Nabi itu disakralkan dalam bentuk karya sastra. Nah bahwa nanti ada yang dibilang tadi bahasa hiperbol gitu ya, itu tinggal nanti kita bicara kritik sastra gitu. Kritik sastra itu memang kadang-kadang orang Arab kalau udah ngomong pakai bahasanya dia, memang bahasanya kemudian jadi sirik gitu akhirnya memang. Ya orang Arab gitu loh, tahu sendiri kan, ngomongnya tuh terlalu berlebihan. Kita cuma nanya sederhana, kaifa haluka gitu kan, apa dia jawab? Wallahi bi abi anta wa ummi bi khair katanya gitu kan. Cuman apa kabar? Demi Allah baik. Ya nggak usah pakai demi Allah segala lah, cuman baik doang, susah-susah amat. Tapi begitulah karakteristik orang Arab kalau ngomong, hiperbol gitu kan. Jadi kalau yang namanya kita ngobrol sama orang Arab itu nanya apa, ketemu awal tuh kalimat pembukanya tuh lama. Kaifal hal ya Syekh, hafizakallah, hayakallah, siha, afiyah, apa panjang gitu, bilang udah langsung aja to the point, mau ngomong apa kan gitu ya. Tapi begitulah orang Arab khasnya. Nah ketika orang Arab seniman penyair disuruh muji Nabi, udah selangit, sebakul bahasa kitanya itu kan, dengan telinga kita emang berlebihan jatohnya gitu kan. Terus mau dibilang wah itu berarti syirik, ya tergantung nawaitunya dia. Kan gini, anta syamsun anta badrun, anda wahai Rasulullah itu matahari, wa anta badrun, anda adalah bulan purnama kan gitu ya. Itu kan cara dia mengungkapkannya, matahari lah, bulan purnama. Ini kalau kita pakai bahasa kita, yang benar mana, matahari apa bulan, kan begitu. Nah itu bahasa sastra, bahasa perasaan, semua pun diisti'arah sama dia kan. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa qoli, anta misbahus suduri gitu kan. Itu bahasa perlambang semua memang. Ya kalau kita bilang ini pakai bahasa eksak itu memang nggak nyambung, karena namanya juga sastra gitu kan. Jadi sastrawan, penyair, pujangga, dia hidup dengan bebas dengan apa narasi-narasinya, itu tidak bisa diadili dengan bahasa hukum. Jauh itu kalau ngerti sebenarnya. Nah, problematikanya begini, Pak. Ini kan acara tadi tahlilan, dibacain sastra. Itu kalau yang belajar sastra Arab gitu ya, belajar balaghah, belajar adab, nusus adabiyah gitu kan, ilmu badi, ilmu bayan, itu menikmati. Cuman yang lucu, yang baca itu dia gak paham juga. Woi, lu baca pasal yang mana itu? Nggak tahu, pokoknya gua hafal aja. Karena orang Betawi itu jago rawi. Dari kecil tuh mereka udah hafal itu apa namanya? Jago rawi. Iya, disuruh jago rawi, ya kan. Baca rawi itu jago ya, karena ente baca pasal sekian, dikasih tuh apa bukunya, ditempis sama dia, nggak usah, kenapa? Gue udah hafal, malu-maluin aja, gue suruh baca kan begitu ya kan. Nah gitu, makanya dia bacanya sambil merem. Itu belajar dari ayam jago kalau pagi berkokok. Kenapa ayam jago kalau berkokok itu merem? Udah hafal dia kan gitu.
Orang Betawi suruh baca Arawi, merem aja nggak usah katanya, dia langsung baca. Ya itu. Nah, karena udah dari kecil itu Pak, trennya tiap malam Jumat di masjid kan begitu. Jadi udah canggih. Cuman kalau kita tanya, ente tadi baca apa? Mana keteh, gue gak tahu, ya perlu gue baca aja gitu. Nah, itu mungkin nanti kedepannya perlu juga. Dari situ nanti para ulama kemudian begini, di akhir acara tahlilan kayak acara apa yang ada baca rawi dan sebagainya itu ada biasanya mauidhah hasanah. Nah, tugasnya si yang memberi mauidhah hasanah menjelaskan tadi tuh yang lu baca tuh maksudnya tuh gini itu sebenarnya. Malah ngomongin politik. Nah, ini kan nggak bener gitu kan. Itu tugasnya yang baca mauidhah hasanah tuh menjelaskan tadi itu dibaca apa tuh pasal keberapa, walamma tamamin hamlihi syahrani ala ashuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu abdu. Apal kan saya? Itu harusnya dijelasin itu gitu loh ya kan. Harusnya dijelasin itu. Nah, enggak dijelasin malah ngomong ya bohong kampret lah apa segala macam. Makanya saya malas ikut tahlilan. Ustadznya tuh ngomongin kampret melulu masalahnya gitu. Jadi ilmu kagak ada, cuman ngomong politik aja dari dulu. Begitu kalah nyaho situ ya kan. Saya sedikit tambahin mungkin ya. Ini terkait dengan kata-kata hiperbola yang berkesan hulu lah istilahnya, berkesan berlebihan. Ini saya dapat jawaban cukup menarik dari Syekh Ali Jum'ah dalam kitabnya Al-Manhajul Qawim. Beliau mengatakan gini, al-aslu fil muslim salamatul aqidah. Jadi hukum asal seorang muslim itu akidahnya benar, nggak bermasalah. Makanya kalau ada ungkapan-ungkapan seperti itu dan dia ada muhtamal, maknanya itu bisa ada kemungkinan-kemungkinan gitu kepada syirik dan tidak syirik, maka husnuzon kita pilih yang tidak syirik. Karena itu berhati-hati. Misalnya beliau memberikan contoh seperti ada seorang muslim, ini ada contoh dua orang, satu muslim, satu Nasrani. Muslim mengatakan Nabi Isa menghidupkan orang mati. Nasrani juga mengatakan yang sama, Isa menghidupkan orang mati. Tapi kan dengan maksud yang berbeda, tergantung kepada akidahnya. Nah, kita sebagai muslim ketika mengatakan Isa menghidupkan orang mati, pasti di dalamnya terdapat ungkapan biiznillah, dengan izin Allah. Nah, itu yang harus kita husnuzon dulu kepada seorang muslim. Tapi kalau orang Nasrani ya jelas karena akidahnya menuhankan Isa, pasti mereka akan mengatakan dengan zatnya, dengan kemampuannya gitu kan. Nah, maka di sini kaidah yang sangat bagus sekali bahwa al-aslu fil muslim salamatul aqidah. Jadi hukum asal muslim itu ungkapannya harus kita husnuzonkan, tidak bermasalah akidahnya. Sampai betul-betul tadi seperti kata Ustadz, niatnya apa yang kemudian terucapkan. Nah, kalau memang niatnya ingin menuhankan Nabi Muhammad, ya baru dia syirik di situ gitu. Tapi kalau tidak, ya berarti semacam ya narasi-narasi yang sifatnya pujian-pujian yang kayak sudah apa ya, betul-betul cintanya itu membuncah sekali untuk memuji Nabi Muhammad SAW. Terima kasih Ustadz Sinan dan Ustadz Sarwat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya kita di akhir acara, tema kita pro kontra tahlilan dan kenduri kematian ini sangat menyenangkan ya Pak ya. Saya akhiri KMK malam hari ini Pak dengan satu hikmah yang sering dibacakan oleh para ulama Pak. Man qalla ilmuhu kathura inkaruhu. Orang itu kalau sedikit ilmunya banyak nyalain orang, marahnya banyak. Kebalikannya wa man kathura ilmuhu qalla inkaruhu. Kalau ilmunya banyak itu nyalainnya dikit. Karena tahu ini pro ada dalilnya, kontra ada dalilnya. Jadi bijak orang yang berilmu. Nah, mudah-mudahan kita dari KMK ini dapat ilmu yang banyak. Amin Allahumma amin dari para narasumber. Saya akhirnya Wildan Jauhari mohon undur diri dari jamaah sekalian, mewakili juga Ustadz Sarwat dan Ustadz Isnan Ansori. Kalau ada benarnya itu datang dari Allah, kalau ada salahnya itu datang dari pribadi kita masing-masing. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.